Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali Ustazah bertemu dengan anak-anak hebat ya di sini. Baik anak-anak, hari ini Ustazah kita akan belajar sistem pencernaan makanan ya. Kalian pasti sudah ini ya familiar ya dengan materi ini. Kita tinggal kembangkan dulu, kembangkan aja ke latihan-latihan soal yang sudah pernah ada ya. Ini latihan-latihan soalnya Ustazah ambilkan dari soal-soal GIS tahun-tahun sebelumnya yang khusus untuk pencernaan makanan. Ada juga sih soal dari olimpiade lain ya, tapi yang juga setema ya tentang pencernaan makanan. Nah, nanti Ustazah akan bagikan file soalnya ya di grup. Kemudian Ustazah juga bagikan tautan recording Zoom kita. Jadi kalian nanti kalau misalnya ada yang lupa, kalian mau ngeprint lembar soalnya di rumah, mau kalian isi lagi, kalian bisa putar recordingnya ya. Ya, Ustazah akan berbagi layar dulu untuk soalnya. Ini ada 25 soal. Kalau kita bahas dikupas per soal itu biasanya bisa lama ya. Biasanya itu Ustazah tadi cuma dapat 10 soal gitu untuk 1 jam. Tapi nggak apa-apa, bismillah, semoga ini nanti kita nutut ya. Oke, Ustazah ambil pennya, Ustazah tarik dulu. Sudah terlihatkah di layar kalian anak-anak? Sudah, oke. Kita mulai di nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Absorpsi zat makanan. Ini ada organ K ya, dari organ K menuju ke organ L. Kemudian zat X itu menuju ke organ M. Jadi ada zat X yang berjalan di sini ya. Ketika dia berjalan sampai di organ L, dia mengalami proses absorpsi zat makanan. Absorpsi itu apa? Penyerapan. Ya, penyerapan. Kemudian ya pertanyaannya apa nama organ L? Jelaskan jawabanmu. Kalian masih ingat kalau di sistem pencernaan makanan pada manusia, absorpsi zat makanan itu di daerah mana? Di organ apa? Usus apa? Usus besar. Usus halus. Ya. Usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan ya. Kalau usus besar terjadi penyerapan akhir ya. Nah, sebelum melewati usus halus, dia melewati apa? Zat makanan itu, zat X. Berarti X ini kan zat makanan ya. Melewati apa? Lambung. Oke. Lambung. Setelah dari usus halus, terus ke mana zat X-nya? Usus besar. Usus besar. Nah, di sini ya. Usus besar tadi terjadi apa, Nak, di sini? Penyerapan air. Penyerapan air, betul sekali. Kemudian, kok penyerapan feses? Penyerapan air dan pembentukan feses. Ya, terjadi pembentukan feses di sini. Nah, kemudian kalau di lambung ini, terjadi apa? Pencernaan makanan. Pencernaan secara apa? Kimiawi. Kimiawi, betul sekali. Secara kimiawi. Ada juga yang secara mekanik juga ada ya. Secara kimiawi oleh enzim. Oleh enzim. Secara mekanik oleh dinding lambung.
Ya, jadi di lambung itu kan makanan diremas-remas lagi kan ya nak ya oleh dinding lambung, kemudian sambil dicerna secara kimiawi oleh enzim. Ada enzim apa aja di sini nak? Enzim apa? Pepsin. Pepsin. Pepsin, apalagi? Terus Asam klorida. Iya, HCl atau asam klorida, apalagi? terus Renin. Renin, pintar. Nah, ada Enggak, pepsin, HCl, renin. Ya. Kemudian apa itu namanya? Kalau di usus besar terjadi apa di sini? Terjadi pencernaan enggak di sini? Ya. Enggak, ya. Hanya terjadi penyerapan air. Kalau di usus halus terjadi apa? Selain penyerapan sari makanan, Sari makanan. sebelum ke usus halus di sini itu ada yang namanya pankreas, ya. Nah, usus halus kan ada 3 ya, anak-anak ya. Ada apa aja? Duodenum atau usus 12 jari, terus ileum atau usus kosong sama. Oh salah, ini jejunum dulu ya. Jejunum dulu ya. Jejunum atau usus kosong baru ileum. Ileum atau usus penyerapan. Di duodenum ini nanti makanan itu dicerna, pencernaan secara kimiawi di sini nak ya. Jadi di usus halus itu selain terjadi penyerapan sari makanan, terjadi pencernaan secara kimiawi oleh apa? Oleh enzim. Enzimnya dihasilkan oleh siapa nak? Pankreas. Jadi yang menghasilkan enzim itu pankreas ya. Kemudian tapi tempat pencernaannya di usus 12 jari atau di duodenum. Ya. Enzimnya apa saja yang dihasilkan oleh pankreas? A, L, T. Iya, amilase, lipase, tripsin. Iya, gitu ya. Amilase, lipase, tripsin. Nah, setelah dicerna di duodenum, baru kemudian masuk ke jejunum. Jejunum ini usus kosong. Namanya juga kosong, jadi enggak terjadi apa-apa. Di situ hanya lewat, ya. Makanan hanya lewat, zat X-nya ini hanya lewat. Setelah itu masuk ke ileum. Di ileum baru zat X itu diserap sari makanannya. Zat sisanya yang tidak sari makanan ya, itu dibuang ke usus besar. Di usus besar kemudian diserap airnya, kemudian terbentuklah feses. Ya. Nah, masih ingat enggak pepsin fungsinya untuk apa? Protein menjadi pepton. Pep sama-sama pep. Pepsin, pepton. Mengubah protein menjadi pepton. HCl fungsinya? Membunuh kuman. Membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kalau yang renin fungsinya? Mengubah protein susu. Mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sama-sama in-nya. Renin, kasein, sama ya. Amilase, lipase, tripsin. Amilase fungsinya untuk apa? Untuk menjadikan karbohidrat menjadi apa ya? Ami, sama-sama ami. Amilase, amilum, mengubah amilum menjadi glukosa. Ya. Lipase, fungsinya untuk apa? Lipase, L, sama-sama L-nya. Lipase lemak, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang tripsin fungsinya untuk apa? Pepton jadi Mengubah pepton protein menjadi asam amino. Tripsin itu salah satu dari nama dari asam amino ya. Nah, jadi mengubah protein menjadi asam amino. Nah, di sini pertanyaannya, apa nama organ L? Apa tadi organ L, nak? Di sini? usus halus. Iya. Usus halus. Jelaskan jawabanmu. Kenapa kok ini usus halus? Karena berada di antara
lambung dan apa? Karena terjadi absorpsi zat makanan. Ya. Jadi dilihat soalnya kan di sini yang diketahui adalah absorpsi zat makanan, ya kan? Nah, absorpsi zat makanan itu terjadinya di usus halus. Maka organ L ini adalah usus halus. Itu ya anak-anak ya. Sekarang kita ke bawah. Setelah melewati organ L, maka X menuju ke organ M. Tadi kan gini ya, K, terus L, terus M gini ya anak ya. Nah, menurut kalian apakah X itu? X tadi apa anak-anak? Air. Air. X. Coba kita lihat. Air apa zat makanan ya yang dimaksud ya? Tapi kalau tempatnya sudah di organ M itu ya air. Nah, dilihat anak-anak ini. Ini X itu tidak, tandanya adalah X itu langsung ke sana, ke kanan gitu ya anak ya. X itu ke kanan. Ke kanan itu berarti bukan diserap. Kalau diserap ada tanda panahnya ini ke atas dan ke bawah. Ini kan dinding ususnya ya kan? Masuk ke dinding usus. Tapi karena di sini tidak ada tanda penyerapan, tidak ada tanda ke atas dan tanda panah ke atas dan ke bawah, berarti kan tidak diserap X ini. Berarti bukan air. Kalau ada di sini tanda panah, tanda diserap, berarti X ini air. Karena dia tidak diserap, berarti dia tinggalannya air. Apa tadi? Setelah diserap tinggal apanya tadi? Setelah diserap airnya. Bisa. Iya, sisanya namanya apa? Bisa penyerapan. Namanya apa tadi? Feses. Ya, feses. Ini yang kita buang. Yang kalau kita bilanginnya namanya eol ya usah dah itu. Eol ya. Nah, itu fesesnya ya. Oh. Oke. Itu ya untuk nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, pada tubuh manusia, proses pemisahan sari makanan dengan sisa makanan terjadi di mana, anak-anak? Halus. Halus. Iya, di usus halus, betul. Sari makanannya diserap, sisa makanannya diteruskan ke usus besar, gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas apa yang terjadi di lambung dan di usus besar. Sekarang kita membahas apa yang terjadi di kerongkongan. Ada yang tahu terjadi apa di kerongkongan kita, anak-anak? Kalau kita habis makan, Kenapa? Makanan. Pencernaan apa? mekanik. Iya, betul. Pencernaan mekanik. Pinter. Pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik namanya apa di sini? Peristaltik. Iya, gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik adalah gerakan apa? Gerakan meremas dan mendorong makanan untuk diteruskan ke lambung. Gitu ya. Nah, oke. Berarti kita tadi sudah punya ilmu, sudah review ya, punya wawasan bahwa oh ternyata kalau di kerongkongan pencernaannya mekanik. Kalau di lambung tadi apa? Ada mekanik dan kimiawi ya. Kalau di usus halus tadi hanya kimiawi ya. Sedangkan di usus besar tidak ada proses pencernaan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3.
Anak-anak kalau kalian mau sambil makan, nggak apa-apa, nggak perlu ditutup kameranya, nggak apa-apa. Ustazah tahu kalian habis sekolah soalnya ya. Barangkali lapar, nggak apa-apa nak ya. Nggak perlu ditutup kameranya, nggak apa-apa ya. Nomor 3 sekarang. Berikut adalah organ-organ pencernaan manusia. Ada mulut, usus halus, 3 lambung, 4 anus, 5 usus besar, 6 kerongkongan. Urutan yang tepat tentang saluran pencernaan meliputi. Pertama lewat mana dulu? Mulut. Mulut. Terus? Kerongkongan. Kerongkongan. Terus? Lambung. Lambung. Terus? Halus. Usus halus. besar, Terus? Besar. Dan? Anus. Anus, iya betul. Mudah ya. 163254. 16163163 163254. Yang do ya anak-anak ya. Oke. Tadi kita sudah bahas usus halus. Kita sudah bahas lambung. Kita sudah bahas usus besar. Kita sudah bahas kerongkongan. Satu lagi nih sekarang kita bahas mulut. Di mulut terjadi pencernaan apa anak-anak? Mekanik. Mekanik. Mekanik kimiawi ada enggak? Ya. Tidak. Ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh apa? Gigi. Gigi dan lidah. Lidah. Kalau kimiawi oleh Amilase. enzim petialin. Iya, enzim petialin. Nah, di gigi itu ada berapa anak-anak? Seri, ada 3 seri. Graham. Taring, Geraham. Graham. Iya betul. Seri Graham taring. Fungsinya gigi untuk apa? Memotong. Iya, memotong makanan menjadi lebih halus ya, atau menghaluskan makanan. Kemudian kalau lidah fungsinya untuk apa? Masukkan makan ke kerongkongan. Membolak-balik makanan dan mendorong makanan ke kerongkongan ya. Ini mekanik. Kimiawinya pakai air ludah. Air ludah itu mengandung enzim petialin atau zat petialin. Zat petialin itu fungsinya untuk mengubah karbohidrat menjadi amilum ya. Di sini diubah karbohidratnya menjadi amilum, nanti nyampe di usus halus. Nyampe di usus halus ketemu enzim amilase, amilumnya diubah menjadi glukosa ya. Oke, itu ya untuk mulut, organ-organ pencernaan pada manusia. Sekarang kita ke nomor 4. Kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Enzim yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula adalah yang mana? Zat tepung itu sama dengan amilum. Yang mana berarti? Amilase. Amilase, iya sama-sama aminya ya. Amilase, amilum, sama-sama aminya ya. Zat tepung itu amilum, gula itu glukosa ya. Lanjut lagi. Nomor berikutnya nomor 5.
Perhatikan gambar di bawah ini. Wih, ini gambarnya nggak jelas yo. Gambarnya ini gambar usus ya. Struktur panjang seperti rambut halus pada dinding usus halus disebut. Jadi misalnya ini usus gitu ya anak-anak ya. Nah kemudian di dinding usus halus ini ada struktur-struktur panjangnya seperti ini. Gitu. Sebelah sini juga ada gitu ya. Nah sebelah sini ada jonjot-jonjot. Nah, disebut apa? Pilih. Fili, iya, fili. Jadi fili itu untuk menyerap sari makanan ya. Jadi ketika zat makanan itu lewat sini, zat X tadi ya, itu lewat sini, belum jadi zat X ya, masih zat makanan. Lewat sini maka langsung tiap-tiap fili ini langsung menyerap ya, menyerap sari-sari makanan. Nah, kalau jejunum tadi apa jejunum? Usus kosong. Usus kosong. Ya, kalau silia dan flagella ini sebenarnya sama. Bentuknya adalah seperti apa ini namanya? Sungut ya, seperti sungut pada hewan. Tetapi letaknya atau fungsinya beda-beda. Silia itu flagella itu ada pada flagellata, ada pada seperti itu ya. Mikroorganisme ya. Kemudian kalau silia itu juga ada pada organisme-organisme kecil gitu ya. Jadi kalau ada dinding usus halus yang betul adalah filia. Oke. Jadi silia dan flagella itu bukan istilah yang digunakan dalam sistem pencernaan. Selanjutnya nomor 6. Sebentar anak-anak ya, Ustazah Tari membalas WA-nya wali siswa dulu, ada yang izin. Ada berapa sih anak-anak GIS ini sebenarnya? Kaisa sudah masuk atau belum? Belum. Belum. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini Kaisa lagi belum bisa bergabung. Komiknya WA. Baik, Ustazah Tari lanjutkan ya anak-anak ya. Ini sampai sini ya. Perhatikan proses pencernaan enzimatik berikut. X plus karbohidrat menjadi Y. Pernyataan yang tepat mengenai diagram proses pencernaan di atas adalah X itu apa? Apakah renin, petialin, lipase, atau tripsin? Y itu apa? Kalau ditambah karbohidrat ya. Itu yaitu apa? Apakah kasein, glukosa, asam lemak, atau pepton? Terjadinya di mana? Apakah di lambung, mulut, lambung, usus 12 jari? Kita coba yang bereaksi dengan karbohidrat itu sebenarnya enzim apa sih di antara di sini? Renin, petialin, lipase, apa tripsin? Amilase. Amilase. Selain amilase, enzim apa lagi yang bekerja dengan karbohidrat? Petialin. Petialin, betul sekali. Kalau renin kerjanya sama apa? Protein. Protein. Iya, karena renin itu mengubah atau mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ya. Jadi kerjanya sama protein. Kalau lipase kerjanya sama apa? Lemak. Lemak, betul sekali. Kalau tripsin kerjanya sama apa? Protein. Protein juga, iya. Karena tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino.
Nah, kita lihat dulu yang B. Apakah betul petialin itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa? Betul nggak? Salah. Betul, anak-anak. Betul. Tadi Betul. kan Usada Tari menyampaikan petialin itu mengubah karbohidrat menjadi amilum. Terus nanti amilum itu di usus halus itu diubah amilum diubah oleh amilase ya. Amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, glukosa itu ada banyak. Boleh berupa apa itu namanya tadi? Amilum itu juga glukosa gitu ya. Kalau di mulut petialin itu kan mengubah karbohidrat menjadi amilum kan ya. Amilum itu juga mengandung glukosa juga. Jadi betul di sini. Terjadinya di mulut, betul atau salah anak-anak? Betul. Betul, iya. Berarti karena tiga-tiganya centang, berarti ini adalah jawabannya yang B ya. Oke. Coba kita cek yang lain yuk. Ini ada protein. Protein itu mengubah, ya kalau renin itu kan mengendapkan protein susu menjadi kasein ya. Tempatnya di lambung. Betul ya, pepsin, renin, HCl kan di lambung ya. Terus lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tempatnya di lambung, ini yang salah ya. Lipase itu kan ALT. ALT itu tempatnya di pankreas. Jadi ini harusnya adalah pankreas. Ya. Terus tripsin mengubah protein menjadi pepton, salah ya. Harusnya tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Ya kan? Tempatnya di mana? Usus 12 jari? Iya. Tripsin usus 12 jari itu kan duodenum ya. Tripsin itu memang dihasilkan di pankreas, tapi dia mencernanya itu di duodenum, di usus 12 jari. Mau kalau ini ditulis pankreas juga sama-sama betulnya. Sama ya, sama dengan yang lipase. Misalnya lipase ini tulisannya enggak pankreas, misalnya tulisannya usus 12 jari atau duodenum enggak apa-apa, itu juga betul ya. Tuh. Barangkali besok yang keluar itu bukan reaksi karbohidrat, barangkali besok yang keluar itu reaksinya dengan protein, kalian bisa, atau reaksinya dengan lemak, gitu kalian tahu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Oke. Berikut ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna terjadi di mana anak-anak? Di D. Di D ini ya. Ini ya. Nah, usus halus. D. D itu adalah usus halus. Kalau E apa nak? E yang ini. Usus besar. Usus besar. Yang C ini apa? Lambung. Lambung. Pinter. Yang B ini? Kerongkongan. Kerongkongan. Iya. Yang A di sini? Mulut. Oke, semuanya sudah kita bahas tadi ya, masing-masing. Oke, excellent. Sekarang nomor 8. Proses pencernaan makanan dapat berlangsung secara titik-titik dan titik-titik. Secara apa tadi nak? Proses pencernaan makanan itu? Dan kimiawi. Iya, betul sekali. Ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Oke. Ini pennya Usada Tari agak trouble. Apa ini tadi? Mekanik dan kimiawi ya. Oke, lanjut. Alat pencernaan pada manusia antara lain apa aja tadi di sistem pencernaan kita? Ada mulut,
Setelah dari mulut kemana? Kerongkongan. Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Atau gini anak-anak, ada yang menyebutkan sebelum kerongkongan itu ada yang menyebutkan namanya adalah faring. Faring itu tekak. Di mana letaknya? Sebelum kerongkongan. Jadi di tikungan ya antara apa itu namanya lidah, pangkal lidah ya dan kerongkongan. Itu namanya faring atau tekak. Kemudian baru di sini ada kerongkongan atau esofagus ya. Jadi kalau misalnya besok ada soal kok munculnya itu ada istilah faring atau tekak, kamu jangan bingung ya. Faring atau tekak itu sebelumnya kerongkongan. Nah, kalau misalnya kok nggak ada istilah kerongkongan ya, Us, di soalnya itu adanya istilah esofagus. Kamu juga jangan bingung ya anak-anak ya. Esofagus itu sama dengan kerongkongan ya. Setelah dari kerongkongan kemana tadi, Nak? Lambung. Lambung, betul sekali. Lambung. Istilah lainnya lambung itu ada gaster. Karena itu kalau orang kena asam lambung itu biasanya di resep dokter itu diagnosanya apa? Diagnosanya gastritis. Nah, kenapa disebut gastritis? Karena lambung itu nama ilmiahnya atau nama lainnya adalah gaster ya. Atau ada yang menyebutkan ventricle. Ventriculus. Jadi biasanya anak-anak ada soal-soal olimpiade itu menyebutnya enggak lambung, tapi gaster atau ventriculus. Nah, ini kalau kita belum pernah dengar, itu kita bingung, apa ya ventriculus ini, gaster ini apa gitu ya. Apalagi kalau soalnya pilihan gitu ya. Misalnya apa pepsin, renin, HCl di apa namanya disekresi di mana, dihasilkan di mana. Nggak ada pilihan lambung, Usada. Ini soal nggak ada jawabannya, soalnya salah. Padahal di situ ada pilihan ventriculus. Nah, ventriculus atau gaster itu adalah lambung ya. Kemudian ada apalagi dari lambung, Nak? Kemana dari lambung ke usus halus, betul. Usus halus, nama lainnya apa? Ada yang tahu? Oh, nggak ada, saya kalau usus halus ya usus halus saja. Setelah itu ke mana? Usus besar. Usus besar. Ada anak-anak apa namanya ya? Literatur olimpiade lainnya di buku olimpiade lain itu setelah usus halus itu ada yang disebutkan usus buntu atau sekum. Nah, atau sekum. Loh, usus buntu itu bukannya nama penyakit, Ustazah. Ya, disebut dengan penyakit usus buntu karena penyakitnya itu gitu ya. Radangnya itu terjadinya di radang di bagian sekum atau usus buntu gitu ya. Makanya penyakitnya disebut dengan usus buntu ya. Nah, setelah usus buntu baru kemudian ada yang namanya usus besar. Usus besar ini disebut dengan intestinum. Intestinum crassum. Intestinum. Ya, intestinum crassum. Karisa, kenapa Karisa? Usus halus. Ya, usus halus bisa juga disebut dengan intestinum. Kalau usus besar itu intestinum crassum. Ya. Kemudian apalagi yang terakhir apa tadi, Nak? Yang terakhir? Anus. Anus. Wah, paling apal ini kayaknya ya. Anus atau lubang pelepasan ya. Oke, anus atau lubang pelepasan. Terima kasih ya Karisa sudah diingatkan nama lainnya usus halus. Sekarang kita ke nomor 10. Usus halus terdiri dari apa saja tadi, Nak? Ada 3 tadi. Masih ingat nggak? Usus halus. Duodenum atau usus apa tadi? 12 jari. Usus 12 jari. Ya. 12 jari. Terus, apa lagi?
Jejunum. Jejunum atau yeyenum. Ada juga yang bilang yeyenum ya. Wes tak tulisnya di sini nanti kalau kamu muter recordingnya biar ingat. Yeyenum, enggak apa-apa. Ini usus apa tadi? Kosong. Usus kosong, pinter. Terus yang terakhir apa? Ileum. Iya, ileum. Ileum atau usus penyerapan ya. Ada juga anak-anak yang menyebutkan waktu kemarin di karantina KSN provinsi itu ya, itu ada yang menyebutkan bukan ileum, bukan usus penyerapan, tapi ada yang langsung itu menyebutkannya itu rektum. Jadi sebelum ke anus itu ada yang namanya rektum anak-anak. Ya, bagian rektum itu masih bagian dari usus halus ya. Rektum atau poros usus. Tidak apa-apa, ini juga sama ya, poros usus. Nah, ini sama saja. Nanti kalau misalnya kalian namanya soal olimpiade itu kan macam-macam ya, Nak ya. Misalnya, loh kok nggak ada pilihan anu to ileum to us, adanya pilihannya rektum ya, enggak apa-apa ya itu ya jawabannya ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 11. Pusada tari itu kalau pembinaan guru olimpiade di Universitas Brawijaya itu dosennya itu binanya itu ini pakai istilah Nak. Jadi nggak pernah orangnya itu bilang usus besar, nggak pernah bilang apa itu namanya tadi lambung gitu ya. Orangnya itu bilangnya itu gaster atau apa namanya gastritis kayak gitu ya, atau ventriculus apa anunya apa strukturnya kayak gitu-gitu itu. Jadi kadang itu bingung ya. Karena kalau di sekolah kan kita bilangnya udah kebiasaan lambung ya Nak ya. Oke, nomor 11. Oh, sebentar. Ada Ustadz Aziz. Telepon. Bilangannya nanti aja. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nah. Usus besar atau intestinum crassum terdiri dari usus apa aja? Nah, di sini ada 2 ternyata. Ada usus apa yang namanya kolon, anak-anak. Tahu ya, pernah dengar ya, kolon. Kolon itu usus tebal. Usus tebal ya. Kolon itu usus tebal. Dan satu lagi namanya adalah itu tadi. Oh, maaf. Tadi Ustadzah salah, anak-anak. Ustadzah baru ingat. Yang namanya rektum atau penyerapan ya, atau usus apa tadi, poros usus ya, itu bukan di usus halus anak-anak. Usus halus itu benar. Usus halus itu benar tadi ileum atau usus penyerapan ya. Rektum itu kan sebelum anus, berarti masuk ke usus besar ya anak-anak ya. Bukan usus halus. Jadi rektum itu tempatnya di sini, rektum. Rektum atau poros usus ya. Nah, kalau usus halus ada 3 bagian. Kalau usus besar itu ada 2 bagian, yaitu kolon dan rektum ya. Sekarang kita ke gigi. Nah, gigi tadi sudah dibahas ya. Ini sekarang fungsinya. Untuk memotong makanan gigi apa tadi ya? Eri, betul. Kalau yang untuk pengoyak makanan gigi apa? Taring. Gigi, iya, gigi taring. Pengunyah makanan? Raham, betul sekali. Mudah ya anak-anak ya. Semoga besok soalnya semudah ini. Nomor 13. Di dalam mulut terdapat apa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada apa aja? Organ apa aja yang ada di dalam mulut? Ayo.
Gigi. Gigi, apa lagi? Gusi. Lidah. Lidah. Lidah, apa lagi? Kelenjar ludah. Kelenjar Nah, ludah. ada yang tahu kelenjar ludah tempatnya di mana, Nak? Di mulutmu? Di bawah Lidah. ludah. Iya, di bawah lidah, ya Allah. Di bawah lidah ya. Kalau lidah kita angkat ke atas, nah di bawahnya itu ada yang kelenjar-kelenjar. Nah, itu kelenjar ya, kelenjar ludah. Terus ada apa lagi? Kelenjar ludah mengeluarkan apa? Air liur. Iya, ya mengeluarkan ludah gitu ya, atau air liur ya. Nah, itu bagian mulut. Sekarang fungsinya lidah. Untuk apa tadi ya fungsinya lidah itu? Untuk apa? Membalikkan Tadi. makanan. Iya, membolak-balikkan makanan dan mendorong makanan Mendorong. ke kerongkongan gitu ya. Terus untuk apa lagi? Lidah itu indera apa sih anak-anak? Ada rasa. Indera pengecap. Ya, kalau kita bicara indera tidak ada indera perasa ya. Adanya indera perecap. Pengecap kok perecap. Pengecap, maka dia fungsinya adalah merasakan rasa atau mengecap rasa. Itu fungsinya lidah. Ya, makanan ini pahit atau asin atau manis ya, itu lidah, perannya lidah, tugasnya lidah ya. Gitu. Indra itu ada apa saja? Saya ada yang tahu? Ingat nggak? Indra melihat. Penglihatan. Kalau indra Indra penglihatan, Pendengaran. organnya apa indra penglihatan? Mata. Mata. Terus yang Mata. kedua, indra? Indra. Pendengaran. Oh, ada UI ya ini. Indra apa? Bau. Oh iya, pembau. Organnya apa ini, Karisa? Dong. Hidung. Oke. Yang ketiga, indra apa? Pendengaran. Indra pendengar. Organnya? Telinga. 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 Iya. Yang keempat, indra? Raba. Raba. Peraba. Organnya? Kulit. Kulit, bukan tangan ya. Kulit. Mau di tangan, mau di kaki, ya pokoknya kulit. Terus yang keenam, yang kelima. Pengecap. Cap. Pengecap. Iya, pengecap. Organnya apa? Lidah. Lidah. Iya. Ada indera keenam Ustazah Tari yang bisa Itu lihat yang goib-goib. Iya, itu masih belum disetujui di forum saintis dunia. Jadi belum dimasukkan ke indera manusia. Jadi sampai saat ini indera manusia masih panca. Panca itu 5. Seperti Pancasila, 5 sila gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 15. Kelenjar ludah ada 3 pasang. Dalam nak. Saya mau live duluan ya, soalnya Ya sama Us. Aku yang ada lain. ngaji. Oh iya Tia sama Karisa. Terima kasih. Nanti recordingnya Ustazah kirim di grup ya nak ya. Ya Us. Ya, terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita ke nomor 15 ya. Nomor 15. Bentar ya. Oke, kita ke nomor 15. Kita masuk ke kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada 3 pasang ya. Oh iya, sudah setengah 12 ini ya, makanya teman kalian ada agenda lain. Ustazah lanjutkan sebentar ya. Kelenjar ludah itu ada ini Ustazah pen-nya Ustazah Tari error. Tak anukan aja. Tak ke ataskan dulu. Nah. Oke. Kelenjar ludah itu ada 3 pasang ya. Ini mungkin hal yang baru buat kalian ya. Ada yang namanya kelenjar ludah
parotid. Kelenjar ludah parotid itu tempatnya di dekat pelipis, anak-anak. Pelipis itu di mana sih? Nah, pelipis itu di mana ini? Di sini loh, Nak. Di apa? Samping mata itu loh ya. Kok jauh sama ludah ya? Sama lidah gitu, sama mulut kok jauh. Iya, tapi kan ada apanya itu? Ya ada salurannya ya gitu. Kan masih dalam satu rangka tengkorak ya. Terus yang kedua itu namanya kelenjar ludah rahang bawah. Ya tempatnya ya di rahang bawah sesuai namanya gitu ya. Terus yang ketiga adalah kelenjar ludah bawah lidah. Nah, jadi ternyata kelenjar ludah itu ada 3 tempatnya ya. Kemudian ludah itu mengandung apa saja? Nah, ludah kita itu kan seperti zat cair yang kental gitu ya. Berarti dia mengandung air ya. Kemudian kayak ada lendir-lendirnya kan ya, maka dia mengandungnya lendir. Lalu rasanya gimana? Kan agak-agak kalau kita menelan ludah kita sendiri itu kan ada garamnya ya, gurih-gurih, sedikit gurih lah, meskipun sebenarnya lebih banyak tawarnya ya. Tuh ada garamnya dan kemudian ada enzimnya. Enzim apa tadi namanya? Betul sekali, enzim petialin. Enzim petialin fungsinya untuk apa tadi? Mengubah karbohidrat menjadi zat tepung. Iya, betul. Mengubah karbohidrat menjadi amilum atau zat tepung boleh ya. Atau misalnya ada yang nulis sebenarnya karbohidrat, amilum, zat tepung itu hampir-hampir sama kok anak-anak. Biasanya ada yang menuliskan mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula atau apa maltosa, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Terus dalam kerongkongan atau esofagus terdapat apa tadi? Gerakan apa di esofagus tadi? Gerakan peristaltik. Iya, gerakan peristaltik. Lalu lambung itu terdiri atas apa saja ya? Lambung itu ada 3 bagian ya di lambung. Ada bagian kardiak. Nah, ada bagian kardiak. Kemudian ada bagian fundus. Dan ada bagian pilorus. Yang mana sih? Lambung itu kan gini ya. Nah ya, ini itu adalah kardiak. Yang ini adalah fundus. Dan yang bawah ini adalah pilorus. Gitu ya. Nomor 20. Sedikit lagi ya. 5 soal lagi. Salah klik. Bentar. Oke, jelaskan pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan mekanik di lambung. Berarti lambung itu ketika dia meremas-remas itu seperti apa sih? Gitu ya. Anak-anak, lambung itu dia punya yang namanya dinding lambung. Ya. Nah, dinding lambung ini itu tersusun atas otot melingkar, anak-anak. Jadi otot-ototnya itu melingkar, tapi dia juga memanjang gitu ya. Melingkar, memanjang, dan menyerong. Menyerong itu miring-miring gitu loh nak ya. Menyerong. Nah, ketiga otot itu berkontraksi. Jadi kontraksi ketiganya ya itu menyebabkan
menyebabkan gerak yang seperti di mana di kerongkongan tadi anak-anak, gerakan meremas dan mendorong. Namanya adalah gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik agar apa? Agar makanan itu yang di dalam lambung ya itu teraduk-aduk ya, agar makanan di dalam lambung diaduk-aduk gitu ya. Nah, ini adalah pencernaan mekaniknya yang di lambung. Lalu pencernaan kimiawinya seperti apa gitu? Pencernaan kimiawinya kan ada getah lambung ya kan? Nah, getah lambung mengandung apa aja tadi? Getah lambung itu ada berapa? 3 tadi ya. Ada apa aja? Asam lambung. Ya. Asam lambung atau HCl. Kemudian ada apa lagi? Ada pepsin, ya kan? Kemudian ada renin, ya. Terus ada lagi anak-anak, namanya musin atau mukus. Mukus itu mukosa. Mukosa itu ya seperti cairan gitu ya. Lendir ya, seperti lendir. Sebagai titik-titik sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen dan menjadi pepsin. Pembunuh mikroorganisme apa tadi yang di lambung? HCl. Iya, HCl atau asam klorida ya. Kurang sedikit lagi nomor 23, 24 dan 25 terakhir. Nah, mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Protein, pepton tadi loh ya. Mengubah protein, molekul lebih kecil itu namanya pepton. Ya. Pepton itu molekul protein yang lebih kecil. Berarti ini apa? Pepsin. Iya, enzim pepsin. Mengubah protein menjadi pepton. Kemudian merupakan mukosa protein yang melicinkan makanan. Tadi namanya apa mukosa itu? Musin, ya, masih ingat ya musin. Kemudian mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ada innya mengendapkan protein susu menjadi kasein. Protein susu itu sama dengan kaseinogen. Namanya renin, ya, renin. Oke, anak-anak cukup itu ya materi kita hari ini. Usada akan convert dulu apanya ini? Recordingnya ya, nanti baru Usada berikan linknya di grup ya. Baik, Usada akan stop share, Usada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.